بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada penjelasan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan riwayatul mubtadi'. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca keterangan dari Syekh Ali Ar-Razihi yang disebutkan di ta'liq oleh beliau tentang kesimpulan riwayatul mubtadi', meriwayatkan dari ahlul bid'ah diperbolehkan dengan syarat. Itu kesimpulannya. Kalau kita perhatikan al-qaul as-tsani wal qaul ar-rabi' itu mutaqarrib, berdekatan. Kesimpulannya, meriwayatkan dari mubtadi' diperbolehkan dengan syarat. Satu, dia bukan da'i ila bid'atihi, alla yakun ya da'iyatan ila bid'atihi. Mubtadi' tersebut bukan da'i yang mengajak kepada kebid'ahan dia. Itu kesimpulannya. Yang kedua, shadiqul lisan, jujur lisannya tadi. Ini rinciannya. Dan kalau mau ditambahkan ya ikhwan, tidak ada riwayat lagi kecuali dari jalannya dia. Sebagaimana yang disebutkan kemarin ya, tidak ada riwayat lagi kecuali dari jalannya dia. Namun di sini disebutkan di ta'liq oleh Syekh Ali Ar-Razihi, wa hunaka umurun yanbaghi ayatafattan laha fi riwayatil mubtadi' qabla an-nazar fil khilaf fi qabulihi wa raddihi. Namun kata beliau, di sana ada perkara-perkara yang selayaknya kita peka, ya. Yatafattan artinya cerdas, harus cermat pada riwayatul mubtadi' sebelum meninjau kepada khilaf yang ada, diterima ataukah tidak riwayatul mubtadi' tadi. Sebelum meninjau ke khilaf yang ada perkara yang perlu kita perhatikan. Al-awwal annahu la khilafa annal mubtadi'a in kharaja bi bid'atihi 'anil Islam lam tuqbal riwayatuhu. Poin pertama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahlul hadis bahwasannya ahlul bid'ah tersebut kalau dia sudah keluar dari Islam dengan sebab kebid'ahan yang dia bawa atau dia yakini, maka riwayatnya tidak diterima. Li'anna fi syuruti qabuli riwayah al-Islam, dikarenakan termasuk syarat diterimanya periwayatan Islam. Yang kedua, anna niqash haula riwayatil mubtadi' shadiqul lisan. Pembahasan khilafnya tadi, perbincangan yang ada dalam masalah riwayat ahlul bid'ah, tatkala perawinya shadiqul lisan, jujur dalam berucap. La al-majru fi dhabtihi aw fi adalatihi bi ghairil bid'ah. Bukan dia itu orang yang dijarah
pada dhabt dan adalahnya dia selain kebid'ahan. Jelas ya ikhwan? Kalau dia su'ul hifdz, muttaham bil kadzib, sudah jelas, ngapain antum ambil? Ini ada seorang muhaddits ahlul bid'ah, riwayatnya bagus, kuat hafalannya, boleh enggak kita meriwayatkan dari dia? Itu pembahasannya. Kalau memang orang yang sudah dhaif, ngapain? Sudah dhaif, sayul hifdz, ahlul bid'ah pula, tinggalkan. Yang ketiga, annahu in dhahara inaduhu wa israfu fi ittiba'il hawa wal i'rad an hujajil haqq wa nahwi dzalik, atau wa nahwu dzalika mimma huwa adallu ala wahni tadayyun min katsirin minal kaba'ir fala tuqbal riwayatuhu. Yang ketiga, kalau nampak penentangan dia dan pelanggaran dia di dalam mengikuti hawa nafsu serta berpaling dari hujah-hujah yang benar dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang bisa menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang wahnit tadayyun, lemah agamanya, berupa banyak terjatuh dalam dosa-dosa besar, maka riwayatnya tidak diterima. Fa inna min syuruti qabuli riwayah al-adalah, dikarenakan termasuk syarat diterimanya periwayatan adalah al-adalah. Jelas? Alul bid'ah tapi suka maksiat, tidak diterima ya. Yang keempat, annau in istahallal kadzib fa imma ayakfur bidzalik. Yang berikutnya, kalau dia menghalalkan kadzib, menghalalkan dusta, mungkin dikatakan dia kafir, wa imma ayafsuq, atau dikatakan dia fasik. Fa in adzarnahu fi famin syuruti qabul riwayah as-sidq fala tuqbal riwayatuhu. Kalau seandainya kita kasih uzur ya dia, maka termasuk syarat diterimanya periwayatan adalah as-sidq, kejujuran. Fala tuqbal riwayatuhu, maka riwayat dia pun tidak bisa diterima. Kemudian yang kelima, anna man taraddada ahlul ilmi fihi falam yattajilahum ayyukaffiru aw yufassiqu wala yu'addiluhu fala tuqbal riwayatuhu. Bahwasanya yang mana tatkala para ulama taruddud tentang dia, taruddud itu ragu-ragu para ulama, tidak bisa diarahkan pada dia tersebut takfir atau tafsik, tidak bisa dikatakan dia kafir, tidak juga dikatakan fasik, tidak juga bisa diponis adil, maka tidak bisa diterima riwayatnya. Kenapa? Li'annahu lam tasbut adalatuhu, dikarenakan adalahnya tidak sabit. Wa yabqa an-nazar fi ma ada haula. Nah, setelah selain ini barulah ada peninjauan. Difahami? Kesimpulannya ikhwan, antum boleh ngambil riwayat dari ahlul bid'ah dengan ketentuan. Antum cek dulu ini orang shadiqul lisan apa enggak? Bid'ahnya sampai kufur apa enggak? Orang yang adal atau tidak? Kalau dia orang yang fasik, nampak jelas-jelasnya maksiatnya, ngapain antum mau ambil? Jelas? Kembali ke kalam al-Imam Az-Zahabi. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, fal ghilal ka ghulatil khawarij wal jahmiyah wal rafidah. Fal ghilal, al-ghilal itu yang besar, yang tebal bid'ahnya, seperti ghulatul khawarij, kelompok khawarij, wal jahmiyah wal rafidah, wal khiffah. Adapun bid'ah yang ringan, kata tasyayyu' wal irja'. Tasyayyu' wal irja', itu bid'ahnya ringan. Wa amma man istahalla al-kadzib, adapun yang menghalalkan dusta, nasron li ra'yihi, dalam rangka membela pemikirannya, kal khattabiyah, seperti firqah khattabiyah, fabil aula raddu hadithihi, maka lebih layak lagi untuk ditolak.
Qala Syekhuna Ibnu Wahbin, berkata guru kami Ibnu Wahab, siapa itu? Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Beliau mengatakan, al-aqaid aujabat takfira al-ba'di lil ba'di aw at-tabdi' wa aujabat al-asabiyyah wa nasha'a min dzalika at-ta'nu bit-takfir wa at-tabdi' wa huwa katsirun fi tabaqatil mutawassithah minal mutaqaddimin. Masyaallah. Kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, beliau mengatakan aqaid, keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan sebagian mengkafirkan sebagian yang lain, atau yang bisa menyebabkan pemponisan bid'ah, atau yang menyebabkan munculnya asabiyah. Celaan yang seperti itu, kata beliau, nasya'a min dzalika ta'an bitakfir wa tabdi'. Sehingga celaan-celaan seperti itu, dari celaan-celaan seperti itu bisa memunculkan apa? Takfir dan tabdi'. Ini kata beliau banyak terjadi pada tabaqat mutawassithah minal mutaqaddimin, tabaqat pertengahan dari kalangan mutaqaddimin. Apa maksudnya? Munculnya fit tabaqah al-mutawassithah minal mutaqaddimin di zaman dahulu itu ada, ketika disebutkan mutaqaddimin ini ikhwan, itu paling tidak di atas tahun 300 ya. Ya, kita ala qaul di atas tahun 300, karena sebagian mengatakan di atas tahun 500. Ada yang tabaqatul ula, ada tabaqat mutawassithah, ya. Ada yang di bawahnya lagi. Nah, kalau tabaqatul ula seperti tabaqat sahabat, tabaqatnya tabi'in, ini jelas ya, sahabat di zaman Nabi itu namanya sahabat. Tabaqat tabi'in setelah wafatnya Rasul, ya. Itu, nah tabaqat itu masih terjaga juga. Nah, mutawassithah itu yang pertengahan. Di atba'ut tabi'in. Di atba'ut tabi'in ini sudah mulai muncul. Ya. Sudah mulai muncul kebid'ahan-kebid'ahan. Makanya kata Ibnu Daqiq Al-Id, keyakinan-keyakinan yang menyebabkan takfirul ba'd lil ba'd atau tabdi' atau ujabat al-asabiyyah, kritikan bitakfir wa tabdi' itu semua muncul di tabaqat apa? Mutawassitin. Ya. Kalau yang tabaqatul ula di kalangan tabi'in itu enggak. Di atba'ut tabi'in ada. Ya. Kalau sahabat ya jelas, sahabat aman. Zamannya Nabi SAW. Jelas. Ketika sudah selesai mati semua para sahabat, ketika para sahabat sudah wafat semua, itu masuk tabaqat apa? Tabaqat tabi'in atau atba'ut tabi'in ya. Atba'ut tabi'in itu orang-orang sahabat udah enggak ada lagi. Kalau di zaman Rasul itu disebut dengan tabaqatus sahabah, tabaqatul ula. Kalau ketika wafatnya seluruh para sahabat atau ketika wafatnya Rasul disebut tabaqat tabi'in, ya. Karena tidak ada lagi Rasul. Wafatnya Rasul disebut tabaqat tabi'in. Nah, ketika wafatnya seluruh sahabat itu disebut tabaqat atba'at tabi'in. Difahami? Jelas? Kenapa disebut atba'ut tabi'in? Atba'ut tabi'in itu orang-orang yang belajar dengan tabi'in. Difahami? Orang yang belajar dengan tabi'in. Walladzi taqarrara indana annahu la tu'tabarul madzahib fi riwayah wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah illa bi inkari mutawatirin minasy syari'ah. Allah Ta'ala sampai ikhwan, ini pembahasannya
agak penting ya. Mungkin perlu nanti tambahan maklumat ya, berkaitan dengan riwayatul mubtadi ini. Ibnu Daqiq Al-Id banyak menyebutkan faedah di situ ya, berkaitan dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ada yang kadang menguatkan mazhabnya mereka dan yang lainnya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, diganti kitabnya ya, insyaallah nanti. Kan ini tinggal dikit lagi tapi pembahasan agak penting ya, berkaitan dengan riwayat ahlul bid'ah.